Timnas Indonesia memasuki fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 zona Asia dengan persiapan matang di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini telah resmi memanggil 28 pemain pilihan terbaiknya untuk menghadapi laga berat melawan Irak dan Arab Saudi. Menariknya, daftar panggilan kali ini tidak mencantumkan beberapa nama yang sebelumnya menjadi andalan, termasuk Marcelino Ferdinand, bintang muda yang selalu diandalkan sejak era Shin Tae-yong dan terus mendapat kepercayaan Kluivert. Selain itu, pemain seperti Mads Hilgers, Ivar Jenner, maupun Adrian Wibowo, yang baru saja memilih membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025, juga absen dari daftar. Kondisi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan bagi penggemar timnas Indonesia. Siapa saja pemain yang akan mengisi posisi vital di lapangan, dan bagaimana formasi yang akan diterapkan Kluivert untuk menghadapi lawan tangguh di ronde ini? Simak ulasan lengkap dan prediksi potensial starting 11 timnas Indonesia di ronde 4 hanya di channel Raftel Sport. Dari kiper hingga ujung tombak, siapa saja yang siap menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia? Saksikan selengkapnya. Penjaga gawang, Emil Audero. Untuk posisi penjaga gawang timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun ini memiliki harga pasar mencapai 55,62 miliar dan merupakan pemain klub Cremonese di Serie A Italia. Dengan pengalaman bermain di level kompetisi tinggi, Emil Audero diharapkan menjadi benteng kokoh bagi gawang timnas Indonesia. Musim ini, Audero telah memainkan 5 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencatat 3 clean sheet, menunjukkan konsistensi dan ketenangan dalam menghadapi tekanan lawan. Kecepatan reaksi, kemampuan membaca arah bola, dan penguasaan area penalti menjadi keunggulannya yang akan sangat berguna menghadapi serangan cepat dari tim-tim tangguh seperti Irak dan Arab Saudi. Kehadiran Emil Audero tidak hanya menambah rasa aman bagi lini pertahanan, tetapi juga menjadi pemimpin di belakang, memberikan arahan kepada para bek dan gelandang untuk menjaga keseimbangan permainan timnas Indonesia. Bek kanan, Yaakob Sayuri. Untuk posisi bek kanan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Yaakob Sayuri. Bek kanan berusia 28 tahun ini memiliki harga pasar 6,08 miliar dan saat ini memperkuat Malut United di Liga 1 Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level domestik, Yaakob menjadi pilihan tepat untuk mengawal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Musim ini, Yaakob telah tampil dalam 6 pertandingan di semua kompetisi, berhasil mencetak 2 gol dan 3 assist. Statistik tersebut menunjukkan kemampuan ofensifnya yang mumpuni, selain tetap solid dalam bertahan. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan memberikan umpan silang akurat membuatnya menjadi sosok yang seimbang antara pertahanan dan serangan. Kehadiran Yaakob Sayuri sangat vital, terutama menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Irak dan Arab Saudi. Perannya akan menjadi kunci dalam menjaga sisi kanan lini pertahanan, sekaligus membantu membangun serangan timnas Indonesia dari belakang. Bek tengah, Jai Itzes. Untuk posisi bek tengah timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Jai Itzes. Bek tengah berusia 25 tahun ini memiliki harga pasar 130,36 miliar dan saat ini memperkuat Sassuolo di Serie A Italia. Jai Itzes tidak hanya menjadi benteng kokoh di lini belakang, tetapi juga dipercaya sebagai kapten utama timnas Indonesia, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Musim ini, Jai telah memainkan 3 pertandingan di semua kompetisi bersama klubnya. Keunggulannya terletak pada kemampuan membaca permainan, duel udara yang solid, serta penguasaan bola yang tenang di area pertahanan. Selain itu, pengalaman bermain di level kompetisi top Eropa menjadikannya aset berharga bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Kehadiran Jai Itzes di jantung pertahanan tidak hanya memberikan rasa aman bagi lini belakang, tetapi juga mampu memimpin rekan-rekannya untuk tampil disiplin dan terorganisir sepanjang pertandingan. Bek tengah, Kevin Dix. Untuk posisi bek tengah timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kevin Dix. Bek berusia 28 tahun ini memiliki harga pasar 86,91 miliar dan saat ini memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Dengan pengalaman bermain di kompetisi top Eropa, Kevin Dix menjadi salah satu pilar penting di lini belakang timnas Indonesia. Musim ini, Kevin telah tampil dalam 5 pertandingan di semua kompetisi bersama klubnya. Kemampuan duel udara, penguasaan bola,
serta ketenangan dalam mengatur lini pertahanan menjadi keunggulan utamanya. Selain itu, pengalaman internasionalnya membuatnya mampu menghadapi tekanan lawan dengan tenang dan efektif. Kehadiran Kevin Dix bersama Jay Itzes di jantung pertahanan memberikan kombinasi pengalaman dan kualitas teknik tinggi. Mereka diharapkan mampu menutup ruang gerak lawan, menjaga konsistensi lini belakang, dan menjadi kunci stabilitas pertahanan timnas Indonesia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Bek kiri, Dean James. Untuk posisi bek kiri timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Dean James. Bek berusia 25 tahun ini memiliki harga pasar 31,29 miliar dan saat ini memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Dean James menjadi salah satu andalan di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Musim ini, Dean telah tampil dalam 7 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencatatkan 2 assist, menunjukkan kemampuannya tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga produktif saat membantu serangan. Kecepatan, ketepatan umpan silang, dan kemampuan membaca permainan membuatnya menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan lini belakang. Kehadiran Dean James di sisi kiri diprediksi akan membantu timnas Indonesia menahan gempuran serangan lawan sekaligus menjadi opsi kreatif saat membangun serangan. Perannya akan sangat vital menghadapi tim-tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Gelandang bertahan, Kelvin Verdong. Untuk posisi gelandang bertahan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong. Pemain berusia 28 tahun ini memiliki harga pasar 43,45 miliar dan saat ini memperkuat Los Lille di Liga Prancis. Meski musim ini baru tampil 1 kali di semua kompetisi bersama klubnya, pengalaman bermain di Eropa membuat Verdong menjadi pilihan tepat untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Sebagai gelandang bertahan, Kelvin Verdong memiliki kemampuan memotong serangan lawan, membaca permainan, serta distribusi bola yang akurat. Fleksibilitasnya untuk bermain sebagai bek kiri juga menambah nilai strategis bagi Patrick Kluivert dalam mengatur formasi tim. Kehadiran Verdong di lini tengah akan memberikan stabilitas permainan, membantu transisi dari pertahanan ke serangan, dan menjadi jangkar yang mampu menahan tekanan dari tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Keandalannya menjadi kunci keseimbangan timnas Indonesia di ronde krusial ini. Gelandang tengah, Joey Pelupesi. Untuk posisi gelandang tengah timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Joey Pelupesi. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki harga pasar 4,35 miliar dan saat ini memperkuat Lommel SK di divisi kedua Liga Belgia. Dengan pengalaman yang matang, Joey menjadi salah satu pengatur permainan penting di lini tengah timnas Indonesia. Musim ini, Pelupesi telah tampil dalam 5 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 1 gol. Kemampuannya dalam distribusi bola, membaca arah serangan lawan, serta kerjasama dengan gelandang bertahan dan gelandang serang membuatnya menjadi kunci keseimbangan permainan. Kehadiran Joey Pelupesi di lini tengah akan membantu timnas Indonesia menjaga kontrol bola, mendukung transisi serangan, dan memberikan stabilitas menghadapi tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Kombinasi pengalaman dan ketenangannya di lapangan menjadi aset berharga bagi Patrick Kluivert dalam meramu formasi tim yang optimal. Gelandang serang, Ricky Kambuaya. Untuk posisi gelandang serang timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ricky Kambuaya. Pemain berusia 29 tahun ini memiliki harga pasar 5,65 miliar dan saat ini memperkuat Dewa United di Liga 1 Indonesia. Ricky dikenal sebagai motor kreatif lini tengah yang mampu menghubungkan pertahanan dan serangan dengan efektif. Musim ini, Kambuaya telah tampil dalam 6 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencatatkan 3 assist, menunjukkan kontribusi pentingnya dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kecepatan, visi permainan, dan kemampuan mengalirkan bola membuatnya menjadi pemain kunci dalam membangun serangan timnas Indonesia. Kehadiran Ricky Kambuaya di lini tengah menyerang akan membantu memaksimalkan kreativitas tim, membuka ruang untuk para penyerang, dan memberikan opsi serangan yang berbahaya bagi lawan. Kontribusinya diharapkan menjadi faktor penentu dalam upaya timnas Indonesia menghadapi tim tangguh seperti Irak dan Arab Saudi. Penyerang sayap kanan, Miliano Jonathan. Untuk posisi penyerang sayap kanan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Miliano Jonathan. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki harga pasar 15,64 miliar dan saat ini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Selain tampil di tim utama,
Miliano juga mencatat 3 pertandingan di tim junior FC Utrecht di Liga 2 Belanda dengan berhasil menorehkan 1 gol, menunjukkan perkembangan kemampuan yang menjanjikan. Sebagai penyerang sayap kanan, Miliano Jonathan dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola yang baik. Ia juga mampu memberikan umpan silang akurat dan memanfaatkan ruang di sisi kanan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kehadirannya di lini depan diharapkan dapat memberikan dinamika serangan yang lebih variatif bagi timnas Indonesia. Kombinasi kecepatannya dan kemampuan penetrasi akan menjadi senjata penting menghadapi pertahanan kuat Irak dan Arab Saudi. Penyerang sayap kiri, Ragnar Oratmangoen. Untuk posisi penyerang sayap kiri timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ragnar Oratmangoen. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki harga pasar 10,43 miliar dan saat ini memperkuat FC Dender di Liga Belgia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Ragnar menjadi salah satu opsi andalan di lini serang timnas Indonesia. Musim ini, Ragnar telah tampil dalam 4 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan kemampuan menyerang yang baik. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan melewati lawan menjadi keunggulannya, sehingga mampu menciptakan peluang maupun memberikan umpan berbahaya bagi rekan-rekan penyerang lainnya. Kehadiran Ragnar Oratmangoen di sisi kiri akan menjadi faktor penting dalam memperluas opsi serangan timnas Indonesia. Kombinasi dengan penyerang sayap kanan Miliano Jonathan diharapkan mampu menekan pertahanan lawan, membuka ruang, dan mendukung misi Indonesia untuk meraih hasil positif melawan Irak dan Arab Saudi. Penyerang tengah, Mauro Zijlstra. Untuk posisi penyerang tengah timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Mauro Zijlstra. Penyerang muda berusia 20 tahun ini memiliki harga pasar 1,30 miliar dan saat ini memperkuat FC Volendam di Eredivisie Belanda. Meski belum memainkan 1 pertandingan pun di awal kompetisi musim ini, Mauro dianggap sebagai opsi masa depan yang potensial bagi lini depan timnas Indonesia. Sebagai penyerang tengah, Mauro Zijlstra dikenal memiliki insting gol, kemampuan memanfaatkan ruang sempit, dan kecepatan dalam mengeksekusi peluang. Keberadaannya di lini depan memberikan variasi serangan, sekaligus opsi tambahan bagi Patrick Kluivert untuk membongkar pertahanan lawan. Kehadiran Mauro Zijlstra juga menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia menyiapkan regenerasi di sektor penyerang. Meskipun masih muda, kepercayaan diberikan padanya diharapkan dapat menambah kreativitas dan penetrasi di jantung serangan menghadapi tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Timnas Indonesia memasuki ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skuad yang kombinasi antara pengalaman dan potensi muda. Patrick Kluivert diprediksi menurunkan Emil Audero di bawah mister gawang sebagai benteng terakhir, didukung barisan pertahanan kokoh Jai Itzes, Kevin Dix, Dean James, dan Yakob Sayuri. Kehadiran mereka di lini belakang diharapkan mampu menahan serangan cepat lawan, sekaligus memberikan stabilitas bagi permainan tim. Di lini tengah, Kelvin Verdong dan Joey Pelupesi menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, sementara Ricky Kambuaya menjadi kreator serangan dengan visi permainan dan kemampuan distribusi bola yang matang. Sektor sayap dipercayakan pada Miliano Jonathan dan Ragnar Oratmangoen, sedangkan Mauro Zijlstra menjadi tumpuan utama di lini depan untuk memanfaatkan peluang. Dengan formasi ini, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil agresif, disiplin, dan produktif dalam menghadapi Irak dan Arab Saudi, sekaligus menegaskan ambisi meraih hasil maksimal di ronde krusial ini.